Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Hafizahul Rizal, peserta Latsar CPNS Batch 2 Kementerian Pekerjaan Umum. Saat ini bertugas di unit kerja Biro Pengelolaan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai Biro Pengelolaan Barang Milik Negara atau BMN dan peran saya di unit kerja tersebut. Biro Pengelolaan Barang Milik Negara ini memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa seluruh aset negara, khususnya BMN, di Kementerian PU dikelola secara efektif, efisien, dan akuntabel demi mendukung keberlangsungan pembangunan dan pelayanan publik. Secara struktur, Biro Pengelolaan BMN ini memiliki 4 bagian dan 1 subbagian. Mulai dari bagian pertama yaitu penatausahaan, penggunaan, dan RK BMN atau rencana kebutuhan BMN. Yang kedua yaitu bagian pemindah tanganan, pemusnahan, dan penghapusan BMN. Yang ketiga yaitu bagian pemanfaatan dan pengamanan BMN. Serta yang bagian keempat yaitu pemantauan dan pemulihan BMN. Dan satu subbagian yaitu subbagian tata usaha. Semua bagian ini saling berkoordinasi untuk memastikan pengelolaan BMN itu berjalan sesuai dengan aturan dan mendukung transparansi dalam penggunaan aset negara. Dan saya sebagai Jafung Pranata Komputer di bagian pemindah tanganan, pemusnahan, dan penghapusan BMN, saya memiliki peran yang fokus pada beberapa hal, yaitu yang pertama, pengelolaan data dan dokumentasi BMN. Saya memastikan seluruh data itu tercatat, data BMN itu tercatat, terdokumentasi, dan terarsip dengan baik. Hal ini sangat penting untuk pelacakan, monitoring, hingga pengambilan keputusan terkait pemindah tanganan, pemusnahan, dan penghapusan aset. Kedua yaitu monitoring dan evaluasi aset. Saya melakukan pemantauan kondisi dan status aset secara berkala, sehingga aset yang sudah tidak layak itu bisa segera ditindaklanjuti agar pengelolaan menjadi lebih efisien. Yang ketiga yaitu koordinasi dan proses layanan BMN. Peran ini mendukung kelancaran administrasi mulai dari pemindah tanganan hingga penghapusan BMN dengan memastikan prosedur sesuai dengan regulasi yang berlaku. Lalu yang keempat, penyediaan dashboard monitoring. Melalui sistem ini, pimpinan dan juga staf itu dapat memantau status aset sehingga proses pengambilan keputusan itu menjadi lebih cepat, transparan, dan juga akurat. Selanjutnya mengenai layanan yang dihadirkan, yang pertama yaitu dokumentasi digital untuk pelacakan aset secara lebih terintegrasi, lalu dashboard monitoring yang menyajikan informasi status aset kepada pimpinan dan staf, dan proses administrasi guna memastikan setiap tahanan pemindah tanganan, pemusnahan, hingga penghapusan aset itu sesuai dengan aturan. Dari peran dan layanan ini, standar yang dicapai yaitu meningkatnya akurasi data, efisiensi arsip digital, serta kecepatan proses administrasi. Dan hasilnya, seluruh unit kerja itu dapat bekerja lebih efisien, serta mengurangi risiko kesalahan dan tentu saja meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dari pengelolaan BMN. Dan saya sebagai calon ASN, saya berusaha untuk terus adaptif dan juga inovatif. Dan selama ini saya telah memanfaatkan teknologi digital untuk pencatatan, pemantauan, serta administrasi barang milik negara, sehingga unit kerja itu dapat lebih efisien dan juga transparan. Namun masih ada hal yang perlu ditingkatkan, yaitu kolaborasi antar bagian karena dengan kolaborasi yang lebih baik ini itu dan serta juga pemanfaatan fitur digital yang lebih luas, pengelolaan BMN ini dapat menjadi lebih cepat dan juga lebih responsif. Langkah sederhana yang bisa dilakukan adalah yaitu pengelolaan arsip digital secara optimal dengan sistem yang terintegrasi sehingga dokumen ini bisa diakses lebih cepat, terstruktur, dan pada akhirnya mendukung efisiensi layanan unit kerja. Dengan pengelolaan yang efektif, efisien, dan akuntabel, kita bukan hanya mendukung kelancaran operasional, tapi juga memperkuat akuntabilitas publik serta meminimalkan risiko penyalahgunaan aset. Mari bersama-sama kita wujudkan pengelolaan aset negara yang lebih transparan, modern, dan berkelanjutan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.